Filipi 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Filipi 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Senang sekali Lost Rebecca bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam ibadah online Sekolah Minggu GKY Kebayoran Baru. Nah adik-adik, apakah sudah siap untuk memuji Tuhan? Apakah adik-adik sudah sarapan tadi pagi? Ya, langsung berharap adik-adik sudah sarapan sehingga kita semangat, kita kuat memuji Tuhan. Amin ya. Nah adik-adik jangan lupa ketika kita memuji Tuhan, ketika Lause minta teman-teman adik-adik untuk berdiri, ayo semuanya berdiri memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Dan Lause ingatkan hari ini adalah hari spesial yaitu Family Days. Nah jangan lupa hari ini setelah selesai sekolah minggu, adik-adik jangan lupa memberikan pelukan yang hangat untuk papa dan mama kalian dan katakan kepada mereka bahwasannya kalian sangat-sangat mencintai papa mama ya. Anak-anak juga mau menjadi anak yang taat kepada papa dan mama karena papa mama sudah berkorban banyak hal untuk adik-adik dan terutama papa mama dengan tulus mau mencintai dan mengasihi adik-adik semuanya. Oke adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya Lause mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh hidup hari ini. Nafas kehidupan yang baru Tuhan berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui suara kami, melalui pujian kami. Dan biarlah Tuhan senang menerima puji-pujian kami. Dan ketika kami nanti mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga tolong kami supaya hati kami sungguh-sungguh terbuka untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan dan jadikan kami anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman Tuhan dan juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, langsung mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Ya, kita mau bersorak bagi Tuhan. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang kuat.
kuat, yang hebat, yang besar. Dan terutama Tuhan Yesus kita tidak ada tandingannya karena Dia Tuhan yang kuat, hebat, besar, dan sungguh-sungguh Dia mengasihi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ikutin gerakan lause ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ayo ikutin gerakan lause ya. Kuat, hebat, besar. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ayo seru ya lagu ini ya. Mari kita pujikan bersama-sama. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya benar sekali. Tuhan Yesus maha kuat, besar, dan hebat. Siapa Dia? Yesus Tuhan kita. Adik-adik, ya Tuhan Yesus kita kuat, hebat, besar, dan Dia juga adalah teman setia kita. Amin. Kita mau bersorak, kita mau memuji akan kebesarannya. Teman setia. Ayo pakai gerakan bersama-sama ya. Tuhan Yesus, teman setia kita. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Du-du-du-du, 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 du-du-du-du. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Du-du-du, du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du-du,
berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus setia, Yesus setia. besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yeay. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita juga mau belajar bagaimana melayani Tuhan melalui keluarga kita. Nah, adik-adik, engkau hadir di tengah-tengah keluarga kalian harus menjadi berkat, menjadi terang bagi keluarga kalian. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ikutin gerakan lause ya. Day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart, day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Mari bernyanyi. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, day by day, day by day, day by day. Halo adik-adik semua, Shalom. Senang sekali Lause Indah bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Bagi adik-adik yang belum mengenal Lause, salam kenal ya untuk adik-adik. Nah, apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo duduk yang rapi ya, siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang sangat mengasihi kami,
Terima kasih jikalau pada hari ini kami semua Tuhan sudah berkati sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang buka Tuhan hati dan pikiran kami, siapkan kami supaya kami dapat dengan tenang, dapat dengan sungguh-sungguh dan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, berkati juga Loh Seindah akan menyampaikan kebenaran-Mu, berikan hikmat-Mu dan berikan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 12. Atau adik-adik bisa membacanya di layar ya, ada juga tertulis di layar. Mari kita baca bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Adik-adik, apakah kalian pernah membaca ayat ini? Ya, ayat ini terdapat di dalam 10 hukum Taurat dan ini adalah perintah yang diberikan Allah kepada manusia. Bagian yang kita baca ini adalah perintah kelima di dalam hukum Taurat. Dan perintah ini mengandung janji berkat Tuhan atas manusia. Hari ini kita semua merayakan Family Day. Jadi ayat ini dibacakan supaya kita semua mengingat akan hukum Tuhan dan perintah Tuhan supaya kita menghormati papa dan mama kita. Tetapi adik-adik, mengingat ayat firman Tuhan ini, jangan di hari ini aja ya. Artinya setiap hari kita mau menjadi anak Tuhan yang selalu ingat firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Adik-adik, seharusnya kita semua bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena setiap kita pastinya dilahirkan oleh seorang ibu dan hadir di dalam sebuah keluarga. Lause sangat berharap bahwa setiap anak-anak yang sedang mengikuti ibadah online hari ini dan bersama-sama dengan keluarga kalian, kalian bisa sungguh-sungguh merasakan kasih dan pengorbanan dari papa, mama, ayah dan ibu kalian. Ya, papa dan mama adalah orang yang sangat mengasihi kalian. Dan papa dan mama pasti akan berusaha untuk bisa memahami kalian semua. Papa dan mama juga tahu semua kebutuhan kalian, kesukaan kalian, hobi, apa yang tidak kalian sukai, bahkan segala-galanya yang berkaitan dengan kalian. Bahkan karena cinta kasih papa dan mama kalian, mereka rela mengorbankan semua hal untuk kalian. Oleh karena itu, Lause mau katakan, berbahagialah orang yang memiliki papa dan mama. Baik itu mungkin papa dan mama kandung ataupun papa dan mama angkat yang merawat kalian dari mulai kalian masih bayi sampai kalian besar hari ini. Adik-adik, hukum Taurat dan perintah Tuhan ini juga menegaskan kepada kita harus menghormati papa dan mama sebagai orang tua kita. Mungkin kata yang sering kita dengar adalah berbaktilah kepada orang tua kalian. Adik-adik, berbakti kepada papa dan mama dilakukan pada saat apa? Lakukan saat papa dan mama kalian masih ada bersama dengan kalian. Saat papa dan mama kalian masih hidup di dunia ini. Dan berbakti kepada papa dan mama itu adalah kewajiban kita semua sebagai seorang anak.
Dan itu harus kita lakukan. Jikalau di waktu yang lalu mungkin kita semua belum melakukannya dengan baik. Kita suka melawan orang tua, kita membantah orang tua, tidak taat kepada orang tua. Mulai sekarang berusahalah untuk memperbaikinya ya adik-adik. Belajarlah untuk menghormati dan taat kepada papa dan mama kalian. Supaya papa dan mama kita bisa berbahagia dan terhibur hatinya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah teladan yang terbaik buat kita semua. Iya benar, Tuhan Yesus adalah Allah yang sepenuhnya dan juga manusia yang sepenuhnya. Karena kasih-Nya yang teramat besar untuk kita semua, Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, sama seperti kita. Di dalam Alkitab juga tercatat bahwa rupanya menjadi seorang manusia, sama persis seperti kita. Tuhan Yesus juga lahir dalam sebuah keluarga. Ayahnya adalah Bapak Yusuf dan ibunya Ibu Maria. Yusuf adalah seorang tukang kayu dan di masa remaja Tuhan Yesus, ayahnya yaitu Yusuf sudah meninggal dunia. Dan Tuhan Yesus meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai seorang tukang kayu. Tetapi adik-adik, tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bukanlah untuk menjadi seorang tukang kayu. Tetapi tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, menebus dosa kita semua. Adik-adik, biarlah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang mau percaya kepada Tuhan dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Yohanes 19 ayat 27 tercatat bahwa Tuhan Yesus pun ia berbakti kepada orang tuanya sampai akhir hidupnya di atas kayu salib. Yesus tidak melupakan ibunya Maria dan ia menyerahkan ibunya itu kepada murid-muridnya untuk bisa dijaga dan dirawat. Adik-adik, Lause punya sebuah cerita untuk kalian. Ada seorang petani, dia sedang bekerja di ladangnya. Tiba-tiba dari jauh dia melihat asap hitam yang membumbung tinggi. Sepertinya itu berasal dari hutan yang dekat dengan sawahnya. Cepat-cepat petani itu menuju ke sana, ke tempat asal asap itu. Sesampainya dia di tempat tujuan, ternyata kebakaran hutan itu sudah berhasil dipadamkan. Yang tersisa hanyalah asap, arang, dan sisa-sisa rumput yang terbakar. Ketika ia menyusuri hutan tersebut, tiba-tiba dia mendapati suatu gundukan yang berwarna hitam yang bergerak-gerak. Karena penasaran, Pak petani ini kemudian mendatangi gundukan itu. Terus dia mengambil sebuah ranting kayu, mencoba menggunakannya untuk membalik gundukan hitam tersebut. Dia kepingin tahu ada apa di balik gundukan hitam itu. Dan tahu nggak adik-adik, begitu gundukan hitam itu dibalik, isinya adalah anak-anak ayam yang masih kecil-kecil. Dan hebatnya anak ayam itu masih hidup. Saat gundukan itu dibuka, anak ayam itu kemudian berlarian keluar dari gundukan itu. Dan tahu tidak adik-adik, gundukan hitam itu adalah tubuh dari induk ayam.
induk ayam yang sangat mengasihi anak-anaknya. Petani ini tersadar sepertinya induk ayam ini mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi anak-anaknya yang masih kecil itu dari kobaran api. Induk ayam itu menaruh dirinya sebagai tameng di atas anak-anaknya. Dia melebarkan sayapnya untuk menutup anak-anaknya sehingga saat kebakaran itu terjadi, induk ayam itu terbakar, namun anak-anaknya bisa diselamatkan. Adik-adik, mungkin induk ayam itu lebih memiliki kesempatan melarikan diri karena dia lebih besar dan lebih cepat dibandingkan anak-anaknya. Tetapi dia memilih untuk mengorbankan dirinya, melindungi anak-anaknya. Sungguh besar kasih induk ayam itu kepada anak-anaknya. Sungguh besar pengorbanannya untuk menyelamatkan hidup anak-anak ayam itu. Adik-adik, mari kita merenungkan hal ini sejenak. Kita berpikir bagaimana kasih orang tua kita, pengorbanan papa dan mama untuk kalian semua. Kita ambil contoh mama kita. Mama sudah mengandung kalian semua selama 9 bulan. Itu bukan masa yang mudah, adik-adik. Bayi di dalam kandungannya harus terus mama bawa kemanapun mama berpergian selama 24 jam. Belum lagi saat melahirkan kalian, mama bertarung dengan nyawa. Mama bisa saja melahirkan dengan menjalani operasi ataupun lahir secara normal. Dan papa juga berjuang dan berkorban untuk kalian semua. Setiap hari papa pergi bekerja untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Dan ketika kalian semua sakit adik-adik, papa dan mama pasti menjadi sangat khawatir akan kondisi kalian. Dan Lause yakin papa dan mama kalian pasti akan berjuang berusaha dengan keras untuk menjaga, merawat dan berusaha agar kalian bisa sehat kembali. Dan ada juga mama yang selain merawat anaknya juga harus bekerja, mungkin keluar rumah, mungkin bekerja di kantor ataupun bekerja di rumah, berdagang, kerja di toko atau lainnya. Dan saat mama sampai di rumah setelah bekerja, walaupun badannya capek, mama masih mau melakukan berbagai pekerjaan untuk kalian semua. Mama masih mencuci baju, memasak, membersihkan rumah, dan mungkin juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian yang lainnya, juga kebutuhan seisi rumah. Adik-adik, papa dan mama melakukan yang terbaik, semuanya untuk kalian semua. Karena apa? Karena papa dan mama sangat mengasihi kalian semua. Adik-adik, saat ini, hari ini, maukah kalian melakukan perintah Tuhan untuk bisa menghormati dan mengasihi papa dan mama kalian? Ya, adik-adik, ketika kalian mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka Tuhan berjanji ada berkat dan penyertaan yang akan Tuhan berikan buat kalian semua. Amin. Mari adik-adik, kita akan membaca dan menghafalkan ayat firman Tuhan ini yang diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Mari ikuti Lause, kita baca bersama-sama ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangi lagi, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu
dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Biarlah setiap kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan Engkau memberikan orang tua bagi kami semua. Terima kasih kami bisa memiliki papa dan mama. Kami bisa memiliki ayah dan ibu. Mereka sangat mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur. Tuhan, kami mohon ampun jikalau saat ini mungkin kami belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada papa dan mama. Tuhan, tolong ubah kami, bantu kami supaya setiap hari kami bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada papa dan mama. Kami bisa menjadi anak yang mendengarkan nasihat orang tua. Kami menjadi anak yang taat kepada perintah dan juga kepada apa yang Tuhan katakan di dalam Keluaran 20 tadi. Tuhan, ajar setiap kami, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, puji Tuhan, kita sudah tadi mendengarkan firman Tuhan dan sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik boleh meminta bantuan papa mama untuk men-scan QR code dan adik-adik boleh memberikan persembahan melalui QR code ini, atau adik-adik juga boleh meminta papa mama untuk mentransferkan ke nomor rekening gereja. Ya, atau adik-adik masih boleh menyimpannya di dalam amplop atau di dalam celengan. Kalau karena waktunya tiba di mana papa mama boleh datang ke gereja, adik-adik boleh membawa persembahan ini turut serta dan diberikan dan dipersembahkan ke gereja. Ya, kiranya Tuhan menolong kita dan persembahan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Beri Syukur. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik semua, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa untuk memberikan pelukan yang hangat kepada papa dan mama kalian. Dan jangan lupa mengatakan kalau kalian sungguh mengasihi papa mama. Karena papa mama sudah merawat, memelihara, mengasihi kalian hingga hari ini. Ya adik-adik ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.